Banyak sekali ritual dan tradisi kaum Syiah yang sangat aneh dan mengherankan umat Islam. Aliran Syiah ternyata memiliki banyak ritual dan tradisi yang mencengangkan. Bagi orang-orang yang ingin menjadi pengikut Syiah, maka mereka harus mengikuti serangkaian ritual dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diberikan. Ajaran dalam aliran Syiah memang memiliki perbedaan dengan ajaran Islam Sunni. Oleh karena itu, banyak umat Islam Sunni yang menganggap bahwa ajaran Syiah bukanlah bagian dari Islam. Tetapi menurut penganut Syiah, mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah bagian dari Islam. Menurut Syiah, titik perbedaan antara Islam Sunni dan Syiah adalah hanya pada perbedaan mazhab saja. Terkadang, perbedaan dua aliran besar ini sering mengundang banyak konflik dan kontroversi. Pasalnya, akidah kedua aliran ini memiliki perbedaan yang cukup banyak dan signifikan. Perlu diketahui, bahwa pengikut aliran Syiah di seluruh dunia itu cukup besar sekali. Menurut data dari World Population Review dijelaskan, bahwa jumlah umat Islam di seluruh dunia pada tahun 2021 telah menyentuh lebih dari 1,9 miliar orang. Sekitar 74% Muslim dunia adalah Islam Sunni, lalu sekitar 20% beraliran Syiah, dan sisanya Sufi, Ahmadiyah, Khawarij, dan lain sebagainya. Mayoritas orang-orang Syiah sendiri banyak menempati daerah Iran, Irak, Bahrain, Lebanon, Azerbaijan, dan lainnya. Sedangkan mayoritas Islam Sunni banyak menempati negara-negara Arab, Pakistan, Turki, India, Asia Tenggara, dan negara lainnya. Sebelum mengetahui tentang tradisi dan ajaran-ajaran dalam Syiah, mari kita bahas sejarah lahirnya aliran Islam Sunni dan aliran Syiah. Syiah adalah aliran dalam Islam yang muncul di akhir masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun, ada yang berpendapat bahwa kemunculan Syiah terjadi saat Perang Siffin. Lalu, ada yang berpendapat kemunculannya di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Menurut kaum Syiah, zuriyah Nabi Muhammadlah yang pantas jadi khalifah Islam. Umumnya, kaum Syiah menganggap bahwa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidaklah sah. Kaum Syiah berpendapat, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thaliblah yang pantas menjadi khalifah sesuai isyarat Nabi Muhammad SAW. Jadi bila ditinjau secara umum, munculnya aliran Syiah ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan di lingkup para sahabat dan keluarga Nabi mengenai siapakah pengganti Nabi Muhammad sesudah beliau wafat. Kita tahu, bahwa kondisi kepemerintahan umat Islam setelah Nabi wafat banyak ditimpa fitnah dan gejolak politik yang besar. Sehingga setelah Perang Karbala, perpecahan Islam Sunni dan Syiah kian semakin besar. Berikut perbedaan akidah Syiah dan Islam Sunni. Dalam keyakinan Syiah, tauhid yang murni harus dikonsepsikan dengan imamah. Syiah menganggap, bahwa Sayyidina Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad sebagai imam, yakni sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Itulah sebabnya, keimanan seseorang dianggap tidak sah meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap keimamahan Syiah. Berbeda dengan Islam Sunni, di mana mereka menganggap khalifah dan imam hanya sebagai jabatan setara kepala negara yang dapat dipilih melalui majelis, sehingga tidak terkait dengan ajaran tauhid. Dalam Sunni justru memandang tauhid seseorang bisa rusak apabila mengkultuskan seorang manusia melebihi derajat nabi dan malaikat. Hal inilah yang kemudian membuat Sunni kerap memandang Syiah bukan lagi bagian Islam, karena keyakinannya telah berbeda dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian, rukun iman dalam Sunni itu ada 6, yaitu, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, lalu iman kepada qada dan qadar. Sedangkan, rukun iman dalam Syiah itu ada 5, yaitu, iman kepada Allah, iman kepada imamah, iman kepada Nabi, Rasul, kitab, dan malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada keadilan Allah. Kemudian, rukun Islam dalam Islam Sunni adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji. Sedangkan, rukun Islam dalam Syiah adalah sholat, zakat, puasa, haji, dan wilayah. Syahadat orang Sunni dan Syiah juga berbeda. Syahadat orang Sunni hanya terdiri dari 2 kalimat. Sementara, syahadat orang Syiah terdiri dari 3 kalimat. Di mana, 2 kalimat pertama sama dengan syahadat Sunni dan 1 kalimat terakhir adalah kalimat yang berisi kesaksian iman mereka terhadap 12 imam yang diyakini memiliki kemaksuman. Dalam Syiah, syahadat tidak sah bila tidak disertai kesaksian terhadap imam-imam Syiah.
Meski demikian, Sunni dan Syiah masih memiliki beberapa pendapat yang sama, di antaranya meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dalam agama Islam, serta meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kemudian dilihat dari sumber hukum, keduanya masih berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, dalam pemahaman atas dua sumber tersebut terjadi perbedaan karena dipengaruhi tingkat intelektualitas dan situasi zaman. Karena itu, sesama umat Islam yang lahir dari persoalan politik tidak perlu memperkeruh suasana dengan provokasi. Kemudian, tentunya masih banyak perbedaan antara Syiah dan Sunni baik dari cara ibadahnya, tradisi, dan lain sebagainya. Berikut daftar beberapa tradisi dan ajaran dalam aliran Syiah. Ajaran yang pertama, yaitu menuhankan sahabat Ali. Di dalam Syiah, ternyata memiliki banyak aliran-aliran lagi. Salah satu aliran itu adalah aliran Syiah Gulat. Kelompok ini suka memuja-muja bahkan menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini tentu berbeda dengan Islam Sunni yang menganggap sahabat Ali bukanlah Tuhan, melainkan seorang manusia. Ajaran Syiah yang kedua, adalah tidak melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat yang wajib dilaksanakan kaum laki-laki. Tetapi, hal ini tidak berlaku dalam ajaran Syiah. Meskipun orang-orang Syiah hadir dalam sholat Jumat bersama jamaah lainnya, tetapi mereka langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Sebagian orang tentu akan mengira mereka mengerjakan sholat sunnah, namun kenyataannya mereka melaksanakan kembali sholat zuhur 4 rakaat. Hal ini dikarenakan pengikut Syiah tidak meyakini sahnya sholat Jumat kecuali bersama imam yang mereka yakini terpelihara dari dosa. Menurut informasi, sosok yang mereka yakini adalah Imam Mahdi. Ajaran Syiah yang ketiga, yaitu meletakkan batu di posisi sujud sholat. Mayoritas penganut Syiah juga kerap membawa batu atau tanah yang dikenal dengan nama At-Turba Al-Husainiyah yang mereka letakkan di posisi sujud saat mereka sholat. Ajaran Syiah yang keempat, yaitu berzikir menyebut nama Husain. Apabila orang-orang Syiah tidak berada di dekat orang lain, zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah, akan tetapi menyebut nama Husain, Fatimah, atau keluarga Nabi lainnya. Ajaran Syiah yang kelima, yaitu tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib. Di bulan Ramadan, Syiah memiliki keyakinan yang sama seperti orang Yahudi, yaitu, mereka akan menunggu bintang-bintang tampak di langit, baru kemudian mereka menyantap hidangan berbuka puasa. Ajaran Syiah yang keenam, yaitu tidak melakukan sholat tarawih dan membaca Quran. Orang-orang Syiah menganggap, bahwa sholat tarawih itu adalah bagian dari bid'ah. Maka, kita tidak akan mendapati penganut Syiah membaca Al-Quran, karena hal ini sangat jarang terjadi. Mereka beranggapan, bahwa Al-Quran yang sebenarnya adalah berada di tangan Imam Mahdi. Ajaran Syiah yang ketujuh, yaitu nikah muta atau kawin kontrak. Orang-orang Syiah kerap kali menjalankan ajarannya di perguruan tinggi atau di perkampungan untuk mempengaruhi para wanita-wanita muda agar mau melaksanakan nikah muta. Mereka akan sangat getol mendakwahi orang-orang tua yang memiliki putri dengan harapan anak-anak mereka juga menganut ajaran Syiah sehingga mereka dengan leluasa dapat melakukan nikah mutah dengan wanita tersebut meski tanpa seizin orang tuanya. Menurut laporan media lokal Baghdad, seorang pria dapat menikahi sebanyak mungkin perempuan sesuai keinginannya. Pria tersebut juga bisa menikahi seorang gadis selama setengah jam, dan setelah itu ia dapat meninggalkannya kemudian menikah dengan gadis lain. Selain memiliki ajaran yang banyak, Syiah juga memiliki tradisi-tradisi yang aneh dan mencengangkan. Di antara tradisi itu adalah, yaitu ritual memperingati bulan Asyura. Di bulan Muharram, orang-orang Syiah banyak yang mengadakan pertunjukan aneh untuk mengenang wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Selain itu, ritual mandi menggunakan tanah Karbala juga mereka lakukan. Mereka menganggap, bahwa tanah Karbala memiliki kedudukan lebih mulia daripada tanah Makkah dan Madinah. Mereka melumuri sekujur tubuh mereka dengan tanah tersebut. Mereka juga melakukan ritual merayap di tanah. Selain itu, di hari Asyura mereka juga melakukan aksi menzalimi diri mereka sendiri, dan mereka menganggap bahwa ritual mereka adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan bernilai pahala.